Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Sintia Rosa dengan NIM C0D020027 dari kelas E Perpajakan. Baiklah, di pertemuan ketiga kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang konsep penghasilan dalam akuntansi pajak. Yang pertama, pengertian penghasilkan. Berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 1 UU PPH, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, dapat dipakai untuk dikonsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak dalam nama dan dalam bentuk apapun. Sedangkan dalam konsep penghasilan dalam akuntansi, penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penambahan modal. Pengakuan pengukuran penghasilan. Yang pertama, prinsip umum. Penghasilan diakui pada saat realisasi transaksi. Yang pertama, penghasilan dari transaksi penjualan produk diakui pada tanggal penjualan, tanggal penyerahan produk pada pembeli. Yang kedua, penghasilan dari pemberian jasa diakui pada saat jasa dilakukan pembuatan fakturnya. Yang ketiga, imbalan atas penggunaan aktiva atau sumber ekonomis perusahaan seperti bunga, sewa, royalti diakui sejalan dengan berlalunya waktu atau saat penggunaan aktiva. Yang kedua, pengecualian terhadap prinsip umum. Dalam keadaan tertentu, pengakuan penghasilan dapat menyimpang dari prinsip umum seperti penghasilan diakui pada saat selesainya proses produksi. Penghasilan diakui secara proporsional selama tahap produksi. Penghasilan diakui pada saat pembayaran diterima. Penghasilan dari penjualan konsinyasi. Penghasilan objek pajak. Menurut pasal 4 ayat 1 UU PPH nomor 36 tahun 2008, penghasilan yang merupakan objek pajak yang pertama, penggantian atau imbalan, kedua, hadiah dari undian, yang ketiga, laba usaha, yang keempat, keuntungan, yang kelima, penerimaan kembali pembayaran pajak, keenam, bunga termasuk premium, ketujuh, dividen, ada royalti, sewa, dan penghasilan, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, keuntungan karena pembebasan utang, keuntungan selisih kurs mata uang asing, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva, premi asuran, iuran, tambahan kekayaan neto, penghasilan dari usaha berbasis syariah, imbalan bunga, surplus Bank Indonesia. Yang dikecualikan dari objek pajak ada sumbantuan atau sumbangan, harta hibahan, warisan, harta yang termasuk setoran tunai dalam pasal ayat 21 huruf B sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Kelima, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau penikmatan dari wajib pajak atau pemerintah kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak. Keenam, pembayaran dari perusahaan asuransi. Yang ketujuh, dividen atau bagian laba. Yang kedelapan, iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun. 9, ada penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun, bagian laba, penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura, beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu, sisa lebih diperoleh badan yang bergerak dalam bidang pendidikan, bantuan atau santunan. Baiklah, hanya ini materi presentasi dari saya. Sekurang-kurangnya dari materi ini saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.